Swastiastu. Sangat bahagia sekali hari ini, tanggal 3 Desember, diadakannya lomba usaha Dharma Kita oleh Lembaga Pengembangan Dharma Kita DKI Jakarta. Adapun lomba ini adalah sebagai salah satu seleksi bagi para murid pasraman dan juga dewasa dalam bisa melantunkan, melaksanakan atau mengucapkan Dharma Wacana bahasa Inggris, Palawakya dan juga debat agama Hindu, dan juga menyanyikan lagu-lagu rohani. Apa maknanya? Yaitu maknanya adalah mereka mampu melakukan, mampu membiasakan melakukan hal-hal yang baik, maka akan bisa memberikan suatu manfaat yang sangat baik. Nah, inilah sebagai awal ini, ya, inilah awal yang nantinya murid-murid kami setelah dia selesai berlomba di UDG ini akan kami latih lagi, dan bagi yang sudah menang juara akan kami latih lagi untuk bisa lebih baik lagi. Dan bagi yang belum dapat juara akan kami buatkan kelas khusus dalam materi public speaking, paduan suara, dan juga Palawakya dan Makidung, sehingga mereka akan tetap ingat kepada kegiatan UDG ini sebagai satu yadnya, yaitu korban suci kepada Hyang Diwasi. Dan dengan demikian maka UDG ini adalah sebagai satu langkah baik, manfaat yang sangat bagus untuk umat Hindu. Demikian. Pasar Jaya jelas kami mengirim sebanyak mungkin peserta, ya, ada Dharma Kita bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Palawakya, lomba lagu rohani, dan juga debat remaja, putra putri dan sebagainya. Dan kami tampilkan 2 orang, yaitu sepasang, ya, sebagai suatu kakak adik, seorang India, untuk mewujudkan bahwa Hindu itu bukan Bali saja, ada orang Indianya yang akan bertarung, sehingga akan menjadikan suatu lebih semarak lagi UDG hari ini, yaitu adanya warga atau umat Hindu yang dari India untuk bertarung di dalam UDG DKI. Terima kasih. Guru kedua adalah guru pengajian. Yang dimaksud dengan guru pengajian adalah guru-guru kita di sekolah. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Juga bahkan sampai kita di bangku. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apa kabar semuanya?
Di tengah kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pesan-pesan Dharma yang bertema Karma Pata. Para hadirin yang saya hormati, apa itu Karma Pata? Karma Pata adalah 10 macam pengekangan diri atau pengendalian diri yang harus dilakukan agar Trikaya menjadi parisuddha sebagai landasan Dharma. Yang saya banggakan para peserta Usawa Dharma Gita tingkat Provinsi DKI Jakarta. Puji syukur kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa karena atas asuh ketetawaran nugrahanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berdharma wacana dengan tema Dana Punya. Umat sedharma yang berbahagia pasti seringkali mendengar kata dana punya. Apa itu dana punya? Ya, menurut kata asal dana punya, dana yang berarti pemberian dan punya berarti baik dan suci. Jadi dana punya adalah pemberian yang baik dan suci didasari rasa tulus ikhlas. Burung kendari jalan melompat, burung beleci terbang di udara, dewan juri yang terhormat, dan para peserta Dharma Wacana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan Dharma yang berjudul Cinta Kasih Menurut Ajaran Agama Hindu. Namanya saya kan bapaknya jarum sumber, jarum terus tetap penting. Yang penting dengan bersering apa tidak bersering tetap segar bersama istri sendiri, Pak. Makanya anaknya 5, Pak. 5 ini kalau Pak masih penyakit lain 1 tahun. Kalau kata Pak Sudiarto masih produktif, Pak ya. Nah itu Pak. Kalau banyak anak, insya Allah banyak rezeki, Pak ya. Jadi sekali lagi harus tetap semangat nih, Pak Dewan Jurinya, para pelatihnya, ya. Pak Madu terutama nih, satu yang sedikit di Jakarta, kita harus membawa kemenangan bagi provinsi DKI Jakarta. Juara 1 diberikan bonus 50 juta, Pak. Ya, tapi nanti dan semuanya tolong doakan ya, agar DKI Jakarta semangat berlatih anak-anak itu berlatih kesehatan terus belajar sekarang, ya. Om Swastiastu. Saya Nengadana, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Dharma Gita Pusat, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan hari ini. Seleksi dalam rangka Usawa Dharma Gita 2024 nanti. Usawa Dharma Gita tingkat nasional, tapi sekarang Usawa Dharma Gita tingkat DKI, mencari bibit-bibit yang bisa dibina untuk menjadi peserta di tingkat nasional, karena semangat dari teman-teman dan juga dari Pemda untuk mencapai kejuaraan beliau menjadi yang terbaik lah di antara peserta Dharma Gita, Usawa Dharma Gita tahun 2024. Tadi juga Bapak kita dari Kesra DKI juga menyampaikan harapan-harapannya. Dan untuk tingkat DKI ini pesertanya ada dari 11 pasrama. Sebelum pembukaan kami sudah melakukan penjurian juga, jam 7 pagi sudah ada penjurian, dan sekarang masih sisa belum selesai penjurian khusus untuk swasta. Nah, sebenarnya program ini kalau saja terencana dengan baik dan program itu mendapat dukungan dari pihak pemerintah maupun stakeholder, nah itu bisa direncanakan bertahap, berjenjang, berlanjut. Jadi di tingkat Pasraman ada seleksi, nanti yang ikut kemari di tingkat provinsi itu adalah orang-orang yang sudah betul-betul terpilih. Ya,
setidak-tidaknya mendekati expert lah untuk bidang itu. Karena ini tidak terencana dengan bagus, tahapannya tidak sedemikian rupa seperti yang diharapkan, akhirnya kumpul begitu banyak orang dan jumlahnya tidak merata untuk masing-masing event. Jadi ada sloka, ada pelawakya, ada kekawin, ada dharma wacana bahasa Inggris, bahasa Indonesia, menghafal sloka ayat-ayat itu, kemudian ada nyanyian keagamaan, ada debat keagamaan, banyak. Nah, sebenarnya kalau dari pusat programnya sudah jelas sesuai dengan fungsi LPDG itu. Yang pertama itu adalah pelindungan Dharma Gita. Jadi kalau di Islam itu ada LPTQ ya, nah, lembaganya namanya Lembaga Pengembangan Dharma Gita. Yang satu pelindungan Dharma Gita, yang kedua pemanfaatan Dharma Gita, kemudian pengembangan Dharma Gita, keempat pembinaan Dharma Gita, yang kelima kerjasama baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Nah, tapi kita ini baru masa transisi kalau di pusat. Kalau dulu langsung Pak Dirjen Bima Sindu sebagai ketua umumnya, sekarang karena ada warning dari BK, mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang memiliki kendaraan di ketua umum depan lapangan tenis segera dimasukkan ke dalam, Ibu. Nah, karena kendaraan kita sudah tidak ada lagi yang ada di kita luar. akan mencoba Jadi Bapak sudah kesini, Bu. Mohon izin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. kelima Kendaraan kita masih ada dua di kelima lapangan fungsi tenis. kita Segera dimasukkan. programkan Udah ditegur sama Propos. dalam rangka Semua. Utsawa Dharma Gita ini pun kita sudah melakukan rekrutmen Dewan Juri, memberikan penguatan, pembekalan, sehingga dia menjadi juri yang expert dan profesional. Jangan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam perlombaan itu nanti. Saya kira itu. Kemudian kita ada kendala LPDG itu, ini masa transisi. LPDG ini dalam rangka menjalankan fungsinya itu, tugas dan fungsinya memerlukan dana. Ini tidak tercover sama sekali. Kami mendapat bantuan tahun yang lalu itu 225 juta, sekarang cuma 200 juta, padahal itu memerlukan bermiliar-miliar. Namanya saja tingkat pusat. Untuk ke daerah meresmikan atau menghadiri dan meresmikan pengurus daerah saja tidak bisa, dipaksa suruh lewat Zoom aja. Itu kondisinya saat ini. Tapi kalau untuk Utsawa Dharma Gita, Dirjen Bima Sindu menyiapkannya. Tadi membawa nama Kemenak ya, sudah menyiapkannya. Beliau sendiri merencanakan anggarannya di sana, mendistribusikannya ke Kanwil Kambil, lewat Kanwil Kandil, belum lagi Kemendagri, supaya mendukung pengiriman kontingen Utsawa Dharma Gita. Nah, jadi kita baru masih pada event Utsawa Dharma Gita, belum action melakukan tugas dan fungsi pembinaan, pengembangan, pemanfaatan, pelindungan, belum. Padahal tugasnya luas. Betapa kearifan-kearifan lokal di daerah yang mendarah daging menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat daerah. Itu kalau kita gali, expose, lindungi, mereka menjadi makin merasa memiliki keindonesiaan, mereka makin kental gitu. Orang tidak nyampe ke sana pikirannya. Ini depannya ke depan, saya berharap perhatian dari pemerintah itu terhadap LPDG maupun lembaga-lembaga pengembangan yang festival seni di Kementerian Agama itu, termasuk MTQ, STQ dan sebagainya, itu benar-benar mendapat perhatian yang cukup. Jangan sudah ada anggarannya tidak cukup minta sumbangan jadi itu jadi tidak lucu gitu. Kita ingin terbuka dan transparan.
bisa melaksanakan secara proporsional lah, jangan besaran keinginan daripada kenyataan. Oke, saya kira Cukup ya Pak ya. ya di tingkat legislatif juga lihat-lihatlah rakyatnya kan. Siap. Terima kasih, Om Swastiastu. Penyelenggaraan acara hari ini ya, yang dilaksanakan untuk DKI terkait dengan urusan Dharma Gita ini sangat positif sebetulnya, ya sangat positif. Tapi tentu ini membutuhkan persiapan. Artinya apa? Para peserta lomba ini harus betul-betul dipersiapkan sejak awal, sejak dini, sehingga mereka tidak merasa ragu-ragu ataupun merasa terkendala dengan acara-acara seperti ini. Dan ini sangat memotivasi ya mereka-mereka anak muda ini, para remaja ini, dan juga menambah wawasan mereka. Kalau kebetulan saya kan hanya juri di debat ya, Dharma Wiyada. Nah itu saya lihat semangat mereka, walaupun kalau materi yang disampaikan oleh mereka belum tentu tepat ya, tapi minimal semangat mereka itu kita harus berikan apresiasi semangat mereka. Jadi secara umum penyelenggaraan acara ini sebetulnya sangat dibutuhkan ya, dan tidak hanya mendekati unsur Dharma Gita nasional, tapi juga sering-seringlah dilakukan hal-hal seperti ini. Ini sangat membantu anak muda kita sehingga mereka akan mampu berargumentasi ya dengan teman-temannya dari lain keyakinan. Ya, selama ini kan masalah kita di situ. Mereka hanya bisa katakanlah berdiskusi sesama umat Hindu, lalu keluar bagaimana? Seringkali mereka harus sembunyi. Nah ini yang nggak pas. Dan memang kalau kita lihat ya, pembinaan untuk anak-anak kita ini memang belum seutuhnya. Masih ada hal-hal yang sebenarnya mereka butuhkan tapi belum kita berikan. Khususnya hal-hal yang bersifat logika. Jadi sebetulnya ada pola itu. Hindu itu semua bisa dilogikakan sebetulnya. Ya. Ada satu pola yang namanya Tattva Darsana Weda. Tattva itu ajaran kebenaran, Darsana itu mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Nah inilah yang harus dikembangkan. Sebab kalau kita tidak mampu memberikan logikanya terhadap semua konsep maupun ajaran Hindu, itu percuma. Mereka akan semakin terpuruk dan mereka akan semakin sembunyi, tidak berani berhadapan dengan teman-temannya dari lain keyakinan, apalagi berargumentasi ya, tidak mampu mereka. Padahal setiap tahapan pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA maupun mahasiswa itu sudah harus memahami sejauh mana dia menguasai ajaran Hindu sesuai dengan usia. Misalnya mahasiswa itu harus bisa menjelaskan kepada teman-teman dari lain keyakinan seperti apa Hindu itu. Ya, sebelum mahasiswa SMA itu sudah punya keyakinan bahwa inilah keyakinan yang tepat untuk kita di tahapan SMA misalnya. Jangan sekarang mahasiswa pun juga menghindar setiap pertemuan dengan lintas agama, itu tidak bagus. Jadi penyelenggaraan ya acara ini sebetulnya sangat dibutuhkan oleh generasi kita, khususnya para remaja kita. Nah ini ya, jadi saya mengapresiasi pelaksanaan ini, walaupun mungkin teknisnya ada yang kadang-kadang belum seperti yang kita harapkan, tapi secara umum bagus lah.